Ngopeni pikiran. Seruput dulu. Ini sore-sore ini kalau ngopi ini adem. Tidak. Pikirannya. Pikirannya. Kenapa pikiran dikaitkan dengan waktu sore? Apa hubungannya dengan alam? Itu misteri ya, Iya. itu misteri. Itu misteri. Misteri. Misteri hanya Evi yang tahu. Oh. Iya, misteri. Jadi kalau ngopi sore-sore itu adem. Ya. Nah, kalau misalnya gini Pak, saya kan suka dengar gitu entah di trainer gitu ya, di guru-guru spiritual gitu. Cara kerja pikiran sama dengan cara kerja alam semesta. Itu Menurut umum Ya, ya, menurut menurut umum, khalayak Pak. umum ya. Cara kerja pikiran sama dengan cara kerja alam semesta. Itu menurut pandangan umum ya. Menurut pandangan umum. Kalau bagaimana bila cara kerja pikiran itu tidak sama dengan cara kerja alam semesta? nah itu dia. Bagaimana bila? Karena siapa yang memastikan bahwa cara kerja pikiran itu sama dengan cara kerja alam semesta? Yang memastikan siapa? Datanya mana? Faktanya apa? Pernah tahu nggak? Misalnya Evi pernah dengar statement itu, data apa yang dikemukakan? Data pendukungnya Pak Gum ya? Data pendukung, iya. Iya. Apa yang mendasari seseorang itu mengatakan bahwa cara kerja pikiran sama dengan cara kerja alam semesta? Kalau misalnya foto-foto yang beredar tuh Pak Gum, bahwa alam semesta sama dengan struktur otak kita, itu gimana? Nah, mari kita lihat lagi. Kan, teman-teman yang nonton video juga bisa melihat juga, silahkan searching di Google. Ya. Ilmuwan mana yang mengatakan bahwa potret dari alam semesta itu sama dengan pikiran atau struktur pikiran atau cara kerja pikiran lah. Ya. Nah, teman-teman silahkan cari, kemudian bisa komen atau kasih linknya. Ya. Kalaupun kemudian ada, berapa banyak ilmuwan yang mengatakan itu? Betul. Iya, Nah, kalau itu fakta-faktanya, iya Pak. itu faktanya kan, kalau itu gambar kan, karena gambar alam semesta yang bercabang-cabang itu kan, Betul. Iya. yang seperti serabut-serabut Ya. neuron. Ya. Nah, itu dianggap itu sama dengan cara kerja pikiran. Ya. Iya. Karena itu ada serabut-serabut neuronnya. Betul. Padahal kalau dilihat dari sisi itu pun itu nggak tepat ya. Itu kan neuron otak kan. Bukan cara kerja pikiran kan. Betul. Jadi foto itu adalah foto neuron otak gitu Iya. ya. Betul. bukan foto cara kerja pikiran kan enggak. Nah, oke, tapi kembali lagi lah. Berapa banyak ilmuwan yang mengatakan itu? 1, 2, 10, Ya. 100, atau itu sudah merupakan penelitian ilmiah yang menjadi jurnal ilmiah? Oke. Ada nggak gitu? Kalau mungkin Pak Saleh menemukan, oh iya Pak Agung, ada satu nih, saya searching di Google gitu. Mungkin Bu Darita bisa bantu searching. Cara kerja alam semesta sama cara kerja pikiran menurut ilmuwan gitu. Nah, ilmuwan siapa? 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang, atau bahkan itu sudah menjadi jurnal ilmiah. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau itu adalah menurut salah satu ilmuwan, oke lah, yang mereka bilang bahwa dia adalah astronom, Iya. yang meneliti galaksi, Betul. yang meneliti alam semesta, atau bahkan NASA, gitu kan? Karena yang dipakai kan foto-foto dari NASA kan, sebagian besar kan gitu kan? Betul. Mungkin nggak kalau si ilmuwan ini, kalau itu bukan jurnal ilmiah, kalau itu bukan kesepakatan lah, kalau nggak jurnal, bukan hasil dari keputusan ilmiah, katakanlah itu kesepakatan lah. Iya. Ya, Oke. itu belum diteliti tapi Disepakati bersama. nah, ilmuwan sudah menyepakati bahwa alam semesta ini seperti neuron otak misalnya. Itu ada berapa ilmuwan yang kemudian mempublish hal itu. Kalau katakanlah itu adalah kesepakatan. Nah, kalau tidak, mungkin nggak bahwa itu adalah opini oleh salah seorang ilmuwan. Sama dengan ketika saya menulis
buku, itu kan opini saya kan. Betul. Iya. Opini pribadi saya, subjektif saya. Karena saya tidak melakukan satu penelitian yang mendukung fakta-fakta yang saya ungkapkan dalam buku. Ya. Kan enggak kan? Kalau saya melakukan satu penelitian yang berbasis ilmiah, kan aturannya jelas. Ya. Kemudian harus diuji secara ilmiah, kan enggak kan? Iya. Buku populer itu dimanapun juga kan opini. Sama dengan kitab suci kan? Betul. Kitab suci opini juga. Tapi nanti kita bahas di lain waktu. Nah, kalau itu hanya satu ilmuwan, dua ilmuwan, pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu adalah opini? Kita menolak enggak? Kalau ternyata, oh iya, ini bukan penelitian ilmiah ya. Ini bukan kata atau keputusan dari jurnal ilmiah. Ini hanya opini dari salah satu ilmuwan. Bagaimana bila itu opini? Bagaimana penerimaan kita bahwa itu adalah itu opini? Kalau dia opini, kita boleh setuju dan boleh tidak setuju. Oh iya, juga kan, Pak? boleh setuju dan boleh. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah bukti. Ya. Iya. Kalau itu opini kan? Nggak bisa dong kita mengatakan itu bukti, orang itu opini kok. Kita bisa mengatakan saya memakai opini salah satu ilmuwan. Bisa. Iya. Nah kemudian sekarang kita bandingkan lagi. Kalau itu adalah ilmuwan yang meneliti alam semesta, astrolog deh, astronom deh. Kemudian ada nggak seorang neurolog yang meneliti tentang otak, yang meneliti tentang neuron, yang meneliti tentang saraf otak, Iya. yang juga mengatakan hal yang sama? Oke, karena ada Saya relevansinya ya Pak ya. belum. Seharusnya kan ada relevansinya, dan kalau ada relevansinya, neurolog dan orang yang meneliti tentang galaksi ini sama-sama sepakat dong. Iya. Ketika oh ini loh hasil foto alam semesta, oh ini loh hasil foto neuron saraf, Iya. oh ternyata sama ya, oh kita sepakat yuk, gitu kan. Iya. Kalau ini adalah cara kerjanya juga sama, karena serabut-serabutnya sama gitu. Nah kita pernah tahu nggak itu ada perbandingan antara dua disiplin ilmu yang memandang, harusnya kan memandang hal yang sama kan, Iya. Betul. ilmu neurologi dan ilmu Astronomi. astronomi. Tapi bukankah alam itu misteri, Pak Agung? Kenapa bisa disimpulkan sama dengan itu? Nah makanya kan opini tadi, kalau memang itu merupakan sebuah kesimpulan, ya bisa jadi itu opini. Nah opini ini kan ya karena opini kan sudut pandang kan, Betul. bisa dikatakan fatwa, ya kan? Ya. Fatwa itu kan opini kan, Opini. opini. Jadi saran atau opini kan, Fatwa itu perkataan, kan? ya perkataan. Jadi boleh diikuti dan boleh tidak. Apa yang lucu, Bi? Pengen ketawa aja lihat Pak. Ya kalau fatwa kan berarti kan boleh diikuti, boleh tidak kan? Kan itu saran kan, saran, himbauan, Iya, iya. perkataan, ya opini tadi kan. Betul. Belum ada penelitian nih Pak. Belum ada. Belum ada. Ada. Oh. Jadi ini pernyataan tersebut biasanya berdasarkan pandangan metafisika dan spiritual, bukan penelitian ilmiah yang dapat diuji secara Pandangan metafisika dan spiritual, bukan pandangan ilmiah yang sudah teruji. Iya. Nah berarti kita nggak bisa bilang dong bahwa itu adalah bukti. Misalnya gini, Pak Saleh tanya saya, bagaimana cara kerja pikiran misalnya. Kemudian saya jawab, Pak Saleh lihat aja alam semesta. Sudah ada buktinya kok. Ilmuwan sudah membuktikan bahwa cara kerja alam semesta sama dengan cara kerja pikiran. Nah kalau saya bilang seperti itu kan berarti harusnya sudah ada bukti ilmiah. Ada catatan ilmiahnya. Iya. Ada, dan sudah menjadi satu ya kesepakatan ilmiahnya. Atau itu hanya anggapan Pak Agung bahwa ada mikrokosmos dan makrokosmos itu sama gitu. Nah itu tadi kan opini kan? Ya. Opini kan? Anggapan bahwa pada saat kita mau memahami sesuatu yang kita anggap sangat luas ini, kita bisa melihat hal-hal yang kecil gitu. Iya, mikronya. Iya, ya, Pak. mikronya. Mikrokosmos. Nah, tapi sekali lagi ini bukan tentang salah dan benar ya, bukan ya, karena kalau itu bermanfaat,
ya bisa saja dilakukan. Tapi Untuk- itu dua hal yang berbeda loh Pak Agung, spiritual dengan penelitian. Nggak ketemu loh. Alam misteri Pak Agung. Betul Pak Saleh, betul. Makanya kan kalau di dalam penelitian, dia harus mengawali dari anggapan bahwa dia nggak tahu apa-apa. Bukan tentang harapan. Misalnya gini, orang mau meneliti tentang Tuhan. Kenapa? Dia ilmuwan itu meneliti tentang Tuhan karena bagi masyarakat Tuhan itu dianggap ada. Maka Sebagian kemudian masyarakat. sebagian masyarakat ya, tidak semuanya ya. Kayaknya, Jangan-jangan. Kita keluar dulu Pak. Balik dulu. Balik dulu. Jangan ke sana dulu. Jangan belum siap. Saya udah apa-apa sih. Saya udah apa-apa nih, Bun. udah mau ini. ya kan kalau kemudian ilmuwan meneliti anggapan masyarakat bahwa Tuhan itu ada, dia harus mempunyai pikiran netral kan. Betul. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, loh, bukankah kita belum tahu apakah Tuhan ada atau tidak ada gitu. Kalau sampai ilmuwan mengatakan saya belum tahu, berarti dia ada harapan dari belum tahu itu, ada harapan bahwa itu nanti akan mungkin ada. Nah, kalau seorang ilmuwan meneliti sudah ada harapan itu, ya penelitiannya nggak akan netral. Iya. Iya kan? Penelitian itu harus berawal bahwa ini nggak Ketidaktahuan. ada. Betul. Iya. Bukan belum ada atau tidak. Iya. Tapi memang diawali dari ini nggak ada, tetapi dianggap ada. Yuk kemudian diteliti kan gitu kan. Iya. Nah kemudian kalau kita geser sedikit, ini ada tamu, nggak apa-apa masuk video, ada Nena. Hai Nen. Kamu jauh. Selamat datang di teman. Nggak. Thank you. Thank you. Lanjut Pak Agung. Lanjut. Jadi penelitian bukan diawali dari asumsi, Pak. Peneliti tidak boleh ada asumsi. Ketidaktahuan. Peneliti tidak boleh ada asumsi. Masyarakat boleh berasumsi. Misalnya Pak Soleh berasumsi bahwa setan itu ada di pikiran, itu tadi kan, gitu kan. Asumsinya Pak Soleh. Nah, ketika saya akan meneliti asumsi Pak Soleh, saya harus netral untuk tidak berasumsi apapun juga. Iya. Meskipun saya temennya gitu ya. Temennya setan maksudnya. Harus netral Pak Saleh. Netral. Oke. Nah, sekarang kalau sekali lagi, kalau cara kerja pikiran dikatakan sama dengan cara kerja alam semesta, satu-satu deh. Cara kerja pikiran itu apa sih? Atau bagaimana sih cara pikiran bekerja? Misal. Misal berdasarkan data. Data memori. Kayak pikiran akan berpikir berdasarkan data cara Iya. pekerjaan. Oke, lagi. Saya pikiran itu adalah kayak bandul. Mhm. Dia goyang terus nggak bisa diem. Itu Oh, cara kerja pikiran. Itu kebanyakan obat, Pak. Goyang terus nggak bisa diem. Datang silih berganti. Maksudnya gedek itu loh. Lato-lato. Jadi pikiran tuh lato-lato. Nggak bisa Nggak bisa diem gitu. Kayaknya habis berapa itu Pak? Habis ngopi. Nggak bisa Jadi diem kayak gitu, gini. pengen goyang Nah, terus gitu. Oke, Pak. cara kerja pikiran deh. Cara kerja pikiran itu apa nih salah satunya? Pikiran itu kan datang dari inputan, Pak. Dari input ya. Iya. Ada input data, ada persepsi, mempersepsikan sesuatu gitu. Memori. Iya itu tadi berdasarkan Data. Data. Karena pikiran meng-capture, mengidentifikasi kan. Ya. Ya, Nah, itu kemudian cara kerjanya. oke. Kemudian kita bilang cara kerja alam semesta itu bagaimana? Masa persepsi? Iya. Cara kerja alam semesta Persepsi gimana? karena ada hukum-hukumnya kali, Pak. Nah, misalnya salah satu hukum lah yang mudah lah, hukum gravitasi gitu. Hukum gravitasi. Apa padanannya hukum gravitasi itu dengan cara kerja pikiran? Iya. Setiap dia yang ganteng jatuh cinta. Kalau
Gravitasinya kalau ngeliat yang ganteng langsung diem gitu, jatuh gitu ya. Nah, Alam punya memori nggak, Pak? Semesta punya memori nggak, Pak? Punya kesadaran nggak semesta? dari mana kita tahu kalau semesta punya kesadaran? Keseimbangan kan, bencana alam. Oh, apakah itu kesadaran? Bukankah itu hukum? Kan? Apakah keseimbangan Iya, itu Hukum sama data sama nggak, Pak? hukum sama data? Begini, misalnya keseimbangan. Kalau ada hukum keseimbangan, maka apabila ada yang tidak seimbang, sesuai hukum keseimbangan, dia akan menyeimbangkan sendiri kan? Iya. Nah, apakah ini data? Kalau data kan input, iya kan? Iya. Data input, bukankah data itu adalah aturan-aturan yang masuk jadi data? Sama kayak hukum, aturan-aturan. Bisakah begitu, Pak Agung? Atau Data tidak Alam. selalu aturan. hukum kan aturan-aturan tuh dibuat tuh. Data kan aturan juga yang dimasukin. Kita akan masukin ke komputer sistem menjadi data adalah aturan-aturan kan? Data Tapi itu nggak selalu, bukan, nggak selalu data, nggak selalu hukum Ya, kan? kalau aturan bisa dikatakan Data, hukum, iya, iya kan? aturan hukum. Aturan bahwa rumah ini tidak boleh memakai sendal. Gitu. Nah itu bisa menjadi hukum kan? Hukum. Iya. Aturan itu bisa menjadi Kalau hukum. data, Kalau data misalnya Evi itu jomblo. Nah, kan itu bukan hukum kan? Cuman aturan cuman data aja. Nah, data orang-orang yang masuk ke rumah yang tidak memakai sendal itu tercatat siapa saja itu datanya kan. Nah, Orang-orang yang melanggar hukum itu siapa saja itu kan datanya tercatat. Data itu peristiwa yang diadministrasikan. Mungkin. Nah, itu betul. Ya, Data adalah sesuatu kejadian yang sudah dituliskan. peristiwa kejadian yang diadministrasikan. Nah, itu bisa. diadministrasikan Iya. oleh pikiran. Iya. bisa dong Pak Agung. Hukum-hukum pasal-pasal itu udah diadministrasikan. Oh iya, kalau itu ya. Nah, sekarang makanya pertanyaannya kalau itu adalah hukum-hukum di dalam kita manusia, di alam semesta ini apa yang jadi hukum yang merupakan cara kerja? Kan ada natural law. Pak Agung. Mhm. Seperti apa tuh natural law? Ya, misalnya kayak tadi kan kayak keseimbangan, itu kan jadi hukum kan. Artinya apabila ada sesuatu yang dianggap tidak seimbang, alam akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Ya, Itu misalnya kan- kita buang sampah Pak Agung. Ini alam itu membalas dengan banjir. Ya, Itu keseimbangan kan? ya bahasanya kita perhalus lah, bukan membalas lah. Akibat. alam gak punya dendam. Ya, ya. Ya kan yang membuat tidak seimbang kan berarti kita sendiri kan, manusia sendiri kan. Nah, kalau itu merupakan hukum atau merupakan kalau Pak Saleh tadi bilang hukum-hukum alam semesta atau hukum-hukum kehidupan atau natural law gitu kan, apakah itu merupakan cara kerja dari alam semesta? Kalau dia cara kerja dari alam semesta, maka kemudian seharusnya alam semesta ini punya tujuan karena dia punya cara kerja kan. Terus tujuannya mau ngapain alam semesta ini? Kalau dia punya cara kerja, oke kita Recycle ya. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Nah, recycle itu cara kerja atau hukum? Daur ulang. Daur ulang. Nah, itu hukum atau cara kerja? Hukum. Natural. Iya. Natural law. Iya, iya. Hukum. Ya, makanya kalau itu dianggap sebagai cara kerjanya alam semesta, kalau itu dianggap ya sebagai cara kerja, maka kemudian seharusnya alam semesta punya tujuan karena dia punya cara kerja. Bukankah tujuannya keseimbangan, Pak? Nah, keseimbangan itu hukum atau tujuan? Tadi kan Agak mumet ya. hukum keseimbangan, the law of equilibrium gitu. Iya. Hukum keseimbangan itu hukum atau tujuan? Bisakah hukum sekaligus tujuan? Kalau tujuan kayaknya enggak. Apakah misalnya gini, kalau itu dianggap sebagai tujuan, keseimbangan itu sebagai tujuan, maka kemudian alam semesta ini akan mencapai keseimbangan. Iya. Apakah saat ini sedang tidak seimbang sehingga dia nanti akan mencapai keseimbangan gitu? Iya. Atau sekarang sudah seimbang? Nggak akan terjadi keseimbangan, Pak. Kalau nggak akan, Sebentar terjadi, hmm. berputar lagi, terjadi, berputar lagi. Nah,
Makanya kalau itu terjadi berputar lagi, apakah itu bisa dikatakan tujuan? Kalau dia memang sudah seimbang gitu kan. Ya. Kalau memang dia sudah seimbang kan berarti bukan tujuan kan. Memang alam semesta ini seimbang apa adanya. Ketika ada yang menyebabkan tidak seimbang, dia menjadi seimbang sendiri. Betul. Berarti ini kan bukan tujuan kan? Karena dia sudah seimbang. Iya. Hukum kan? Iya. Dia sudah seimbang. Kemudian akan terjadi sendiri. Oke. Nah ini kan bukan tujuan karena alam semesta tidak sedang menuju kepada keseimbangan. Nah, Ya kan? Kalau alam semesta menuju kepada ketidakseimbangan, berarti alam semesta sedang tidak seimbang. oke. Nah, kalau kita menyadari bahwa itu adalah hukum keseimbangan, maka dari awal alam semesta memang sudah seimbang kalau itu hukum. Ada aksi, ada reaksi. Betul. Apakah alam semesta sedang menuju kepada satu aksi tertentu? Apakah sedang menuju kepada satu reaksi tertentu? Enggak kan? Karena ini hukum. Ya. Aksi reaksi sudah ada. Ketika ada aksi ada reaksi. Ada aksi ada reaksi. Jadi dia tidak sedang menuju ke satu tujuan tertentu kan. Makanya kalau kita bilang bahwa cara kerja pikiran, oke, pikiran berpersepsi, pikiran mengidentifikasi, pikiran menganalisa. Tentu kalau kita bilang cara kerja pikiran, maka mempunyai tujuan. Pikiran punya tujuan. Karena dia mempunyai cara kerja. Semua hal yang mempunyai cara kerja, dia mempunyai tujuan. Kalau itu cara kerja ya, pikiran punya cara kerja. Tujuannya apa? Pak Agung, bukankah pikiran itu asalnya dari alam? Pikiran yang kita miliki ini asalnya dari alam kan? Kalau pikiran yang kita miliki asalnya dari alam, secara makna kita bisa mengatakan begitu, Pak Saleh. Karena memang kita akan mengatakan semua hal akan berasal dari alam. Iya. Tapi kemudian kalau kita mengatakan bahwa pikiran kita berasal dari alam, bagaimana kalau pada saat saya lahir, kemudian saya tidak punya respon apa-apa? Kira-kira saya bisa berpikir nggak? Misalnya tidak punya respon itu, saya lahir, semua panca indera saya tertutup, saya tidak mengetahui respon sehingga saya tidak bisa mengidentifikasi, saya tidak bisa menganalisa, melihat pun nggak bisa, mendengar nggak bisa, merasakan juga nggak bisa gitu. Apakah pikiran saya akan aktif ketika saya nggak ada respon? Ya nggak bisa, nggak bekerja. Nah makanya kemudian kan kita kembali lagi kepada video sebelum ini, berasal dari alam atau berasal dari otak? Otak yang bekerja. Misalnya anak lahir, otaknya nggak bekerja gitu, atau nggak seimbang lah. Ada beberapa bagian yang tidak seimbang, hormon-hormonnya keluar nggak seimbang. Kira-kira pikirannya akan aktif nggak? Ada orang yang nggak bisa menganalisa. Kan itu sifat pikiran kan? Iya. Ada orang yang tidak bisa mengidentifikasi ini warna kuning, ini warna coklat, nggak bisa. Semuanya hitam putih. Ada, buta warna. Nah, artinya pikiran itu tidak berfungsi untuk mengidentifikasi. Tapi ada fungsi lain kan Pak Agung? Pendengaran yang dia bisa pakai. Ya, kalau itu berfungsi. Ya. Makanya kalau semuanya tidak berfungsi, apakah masih bisa dikatakan bahwa pikiran bekerja? Enggak. Kalau semuanya tidak berfungsi. Nah, makanya kalau kemudian otak ini menyebabkan pikiran bekerja, maka ketika otak tidak berfungsi, menyebabkan pikiran tidak berfungsi, apakah kita akan mengatakan bahwa pikiran berasal dari alam semesta? Kalau pikiran berasal dari alam semesta, seharusnya dia tidak terganggu oleh fungsi kerja otak. Otak mau rusak, kayak mau apa, kayak pikiran masih tetap aja bisa mengidentifikasi karena dia berasal dari alam. Dia terhubung dengan kecerdasan tak terbatas. Artificial intelligence. Iya. Infinite intelligence, bukan artinya. Nah, kalau dikatakan itu berasal dari alam ya. Kalau dikatakan pikiran berasal dari alam. Jadi kalau bukan dari alam, dari mana Pak Agung kira-kira? Dari fungsi otak. Terbentuk sendiri Pak? Terbentuk sendiri. Kalau bayi lahir tanpa fungsi otak yang normal atau bahkan kemudian otaknya tidak berfungsi sejak lahir, ya dia hanya bisa melek, nggak bisa ngapa-ngapain, pikirannya bekerja nggak?
Enggak, bahkan ya pasti ada yang terganggu ya. Vegetatif kan? Iya. Pada saat dia menjadi hidup vegetatif, pikirannya bekerja, berfungsi nggak? Tidak. Dia punya cara kerja pikiran nggak? Nah, cara kerja pikiran ini kan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kan? Iya. Saya butuh nutrisi, saya butuh makanan, saya butuh pendidikan, saya butuh pekerjaan. Ini kan untuk menumbuh kembangkan saya. Makanya cara kerja pikiran itu kita identifikasi ada karena ada tujuan. Tubuh kita punya tujuan, tumbuh kembang. Nah, sekarang makanya balik lagi. Alam semesta kalau kita katakan ada cara kerja alam semesta, apakah alam semesta ini punya tujuan? Tujuannya apa alam semesta ada coba? Atau, Keseimbangan. nah itu tujuan atau hukum? Tadi kan balik lagi itu hukum, Pak. Hukum sekali Iya. tujuan. Pokoknya nanya aja punya umat ya kan. Aku mau Yang di tengah? Iya. Yang di tengah loading. yang tinggal lagi. Makanya kalau Di antara orang pintar. Iya. Terhimpit saya. Orang pintar. Iya. misalnya ada kata Dian, ada keseimbangan, ada aksi reaksi. Ini kan sudah ada kan? Ada gravitasi. Iya. Nah, itu kan hukum gravitasi. Apakah gravitasi itu tujuan? Kan enggak. Karena dia sudah sedia ada. Jadi bisa disimpulkan cara kerja pikiran berbeda dengan cara kerja alam semesta. Tidak sama berarti ya Pak ya menurut Pak. Bukan tidak sama. Kita tidak tidak pernah tahu apakah alam semesta itu punya cara kerja. Ya, misteri ya. Karena tidak Bisa kayak itu misteri, Pak. Kita hanya tahu bahwa ada hukum-hukum alam semesta. Misalnya, kayak tadi kan, kalau ini saya lepas, saya jatuh. Iya. Kemudian saya ulangi lagi, lepas jatuh. Orang di Amerika melakukan hal yang sama, lepas jatuh. Semua manusia ketika melepaskan jatuh. Oh, itu hukum. Di Indonesia kita melihat matahari terbit. Kemudian di Malaysia juga melihat matahari terbit. Di Eropa melihat matahari terbit. Di Amerika juga melihat matahari terbit, walaupun waktunya berbeda-beda ya. Iya. Oh, itu hukum. Berarti. Terbitnya tetap dari timur kan? Ya, katanya kalau dari barat mau kiamat. Nah, makanya karena itu hukum kan, itu bukan tujuan kan? Itu hukum kan? Itu hukum alam kan? Matahari terbit dari timur itu hukum. Ya. Nah, hukum itu kan sudah sedia ada. Kayak tadi, gravitasi itu kan sudah sedia ada. Oke. Hanya ketika kita mengamati, semua orang mengamati, semua manusia di dunia mengamati dan sama, jadilah hukum. Kesepakatan bahwa itu adalah hukum. Setiap benda yang dijatuhkan akan jatuh ke bawah. Sama dengan matahari terbit. Semua orang melihat matahari terbit dari timur dan berputar misalnya. Kemudian kita mempunyai kesepakatan bahwa itu adalah hukum. Bahwa matahari terbit dari timur, terbenam di barat, terbit dari timur, terbenam. Itu kan hukum. Nah, kalau itu hukum, ini kan bukan tujuan kan? Itu sudah sedia ada. Sama dengan aksi reaksi. Aksi reaksi ketika saya mengamati, saya aksi cubit, oh sakit. Pak Ben sama, oh sakit. Pak Saleh sama, oh sakit. Evi, oh kok nggak sakit? Agak lain memang dia. Agak Mati rasa. biasa. Lagi mati rasa. Lagi mati rasa. Misal semua orang mengalami hal yang sama ketika ada aksi, ada reaksi. Ini kan sudah ada, kan? Sedia ada. Iya. Maka kemudian ketika kita mengamati, kita punya kesepakatan. Oh ini loh, ada aksi, ada reaksi. Ini kan hukum kan? Hukum. Dan itu kan bukan tujuan. Karena sudah sedia ada. Makanya kalau kita melihat lagi, kalau kita mengatakan cara kerja alam semesta. Kalau alam semesta punya cara kerja, lalu tujuannya apa? Kalau memang tidak punya, alam semesta hanya punya hukum, maka alam semesta tidak punya cara kerja. Nggak ada istilah yang kita sebut cara kerja alam semesta. Itu Hukum. produk pikiran, Bang Budi. Kit- Sehingga pikiran menyimpulkan sendiri. Betul. Alam semesta punya cara kerja. Iya, iya. Bisa begitu, Pak? Bisa begitu. Itu jadi merupakan satu opini, merupakan satu pendapat dari para ahli pseudoscience yang mengatasnamakan dirinya
kesayen-sayenan. Lalu kenapa asumsi itu ada yang Pak Agung? memaksa. Kenapa kebanyakan orang mengatakan seperti itu? Cara kerja pikiran, Analogi masalahnya. Jadi kadang kita cocok logi gitu ya? bukan solo analogi. Analogi. Kita hanya menganalogikan sesuatu supaya kita mudah dalam menjalani hidup. Nah, sayangnya karena tidak ada penjelasan yang detail, maka orang menganggap bahwa analogi itu hal yang benar-benar terjadi secara faktual. Ya, Nah, ini kan anggapan kan? anggapan. Anggapan kan? Nah, kalau kita sekarang menyadari bahwa itu adalah anggapan, maka yang perlu kita perbaiki adalah cara kita menyampaikan. Kalau kita sudah tahu bahwa ini opini, bukan dari jurnal ilmiah, tidak ada ilmuwan yang menyepakati itu, bahkan dua ilmuwan yang berbeda dari neurolog dan dari astronom, tidak ada yang menyepakati itu, maka itu adalah opini. Hanya ada, misal tadi surah di googling, hanya ada satu ilmuwan yang mengatakan, itu juga opini kan? Itu dari mana sih, Bun? Yang bilang Udah lihat dari beberapa kali Searching. searching? itu isinya sama, belum ada penelitian. Nah, yang mengeluarkan statement itu siapa? Pikiran sama dengan cara kerja Banyak pikiran. banget. Banyak. Banyak banget. Salah satunya siapa, Bun? Salah banyaknya dua. banyak. Salah Salah banyaknya banyak. Jadi kita hanya ingin membuka cara pandang teman-teman tentang anggapan bahwa cara kerja pikiran sama dengan cara kerja semesta. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya memakai kacamata kuda untuk menganggap bahwa itu merupakan satu penelitian ilmiah. Karena belum ada penelitian ilmiah. Nggak valid ya, Bun? Iya, jadi kalau mau tahu tokohnya itu kayak Plato, itu salah satunya tuh. Beberapa aliran mistisisme. Dan itu bukan ilmuwan, filsuf kan? Iya. So, Loh, kalau filsuf sah-sah aja. Iya. iya. Oh, dia mau menganggap bahwa kalau saya misalnya filsuf yang lagi suka kopi, saya akan menganggap bahwa cara kerja pikiran sama dengan Cara kerja pikiran. cara kerja kopi. Oh, itu sah filsuf kok. Semakin pekat, semakin cerah. Iya. Kayaknya mudah-mudahan ini bisa menambah satu sudut pandang gitu. Mari kita ngopi. Sebelum dimasak.